Bawaslu itu memang diamanai oleh undang-undang secara legal formal untuk mengawasi semua tahapan pemilu maupun pemilihan, ya, pilkada. Nah, pada tingkatan pengawasan tentu tugas kami adalah memastikan bahwa penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, berjalan menunaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau pendaftaran yang sekarang itu dipusatkan langsung KPU RI, tetapi kita diminta untuk standby, artinya membuka helpdesk untuk melayani partai politik tingkat kabupaten kota. Kembali lagi kita bertemu di Tribun Forum yang biasa kalian saksikan di channel YouTube Tribun Jatra. Nah, Tribuners, sekarang hari ini saya sedang berada di Kota Surakarta, tepatnya di ruangan KPU Kota Surakarta. Nah, udah tahu dong kalau sudah berada di KPU itu kira-kira kita akan bahas apa sih? Di sebelah saya sudah ada narasumber spesial. Siang ini ada dua ya, yang satu cantik, yang satu ganteng. Sudah dengar suaranya ya? Itu langsung aja kita sapa-sapa yuk, Tribuners. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Asti dan Tribuners. Oke. Bisa dilihat semuanya sangat cantik dan ganteng. Ada Ibu Nurul Sutarti selaku Ketua KPU Kota Surakarta dan juga Bapak Budi Wahyono selaku Ketua Bawaslu Kota Surakarta. Nah, kalau sudah ada dua narasumber kece kayak ini, kira-kira kita akan bahas apa nih, Tribuners? Tentunya nggak lepas dari pemilu yang sebentar lagi akan digaungkan di tahun 2024. Bisa dibilang 2024 ini adalah tahun politik. Memang masih jauh, cuman bagi Bapak Ibu yang di sebelah saya ini udah deg-degan aja nih. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Mbak Asti, baik. Sibuk Dan apa terus nih Bu? ya persiapan verifikasi partai politik ya, karena tahapan pemilu kan sudah dimulai. Gitu. Kalau Pak Budi apa kabar nih Pak? Baik, sehat Mbak Asti. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sibuk apa nih Pak? Kita baru masifnya ini sosialisasi terkait dengan pendaftaran memantau. Ya. Oke, masih sibuk tapi belum sibuk banget gitu ya Pak ya? Iya, persiapan. Iya. Ya. Nah, itu Tribuners, sebelum kita bertanya-tanya tentang banyak hal dengan beliau-beliau di sebelah saya ini, saya infokan selama syuting ini semua orang yang tagging video di sini sudah vaksin ketiga, J. Sudah booster. Jadi kita bisa lepas masker tapi tetap dengan jaga jarak gitu ya Bu. Siap. Oke. Nah Bu Nurul, siang ini kita akan membahas tentang sosialisasi tahapan pemilu 2024 di Kota Surakarta. Nah kira-kira tahapannya ini sampai di mana sih Bu Nurul, boleh dijelaskan buat Tribuners di luar sana? Oke, jadi meskipun hari pemungutan suara sudah ditetapkan melalui keputusan KPU yaitu tanggal 14 Februari 2024, tetapi di ketentuan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, khususnya di pasal 167 ayat 6 itu menjelaskan bahwa paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu tahapan harus sudah dimulai. Ya, jadi ditetapkan 14 Februari 2024, ditarik mundur 20 bulan, maka 14 Juni yang lalu 2022 itu sudah dimulai tahapan pemilu 2024 gitu. Jadi sudah dimulai di tanggal 14 Juni. Iya, itu mulai dari waktu peluncuran kemudian baik, dan sudah ditetapkan tahapan dan program serta jadwal pemilu 2024 melalui PKPU 3 2020. Sebenarnya itu sama dengan ketentuan di Undang-Undang 7 2017 yaitu di pasal 167 ada 11 tahapan. Tetapi kalau di PKPU ini sudah dirinci jadwal kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Bedanya itu. Dan mungkin bisa dilihat di PKPU tersebut agak
ringkes ya, berbeda dengan PKPU tahapan sebelumnya ada detail. Jadi modelnya kalau KPU yang sekarang itu tahapan secara secara garis besar sesuai dengan undang-undang, kemudian ada awalan dan akhirnya, berawal dan berakhirnya, kemudian nanti setiap kali ada peraturan KPU terkait dengan tahapan, baru jadwalnya akan dimunculkan di situ. Karena sekarang ini, kemarin kan sudah RDP ya, KPU RI dengan Komisi 2 dan pemerintah dalam hal Mendagri dan penyelenggara yang lain, Bawaslu dan DKPP itu di draft tahapan yang diajukan, yang kebetulan sudah mendapat persetujuan, itu di lampiran PKPU tersebut itu sudah ada rincian tahapannya. Jadi modelnya agak berbeda. Mungkin masyarakat, loh kok sama dengan undang-undang? Iya sama, tahapannya ada 11, tetapi rincian secara rigid detail per tahapan, mulai misalkan kalau itu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, maka ada mulai pengumuman pendaftaran, verifikasi dirigidkan di PKPU tentang yang mengatur itu. Gitu. Jadi kalau yang detail-detail tadi sudah dijadikan satu jadi yang gelondongan atau yang garis besar itu di PKPU tahapan, tetapi secara rigidnya di PKPU yang mengatur tentang tahapan itu sendiri. Jadi kan modelnya itu kan payung hukumnya Undang-Undang 7/17 dan undang-undang yang lain, tetapi PKPU ini mengatur tahapan, kemudian PKPU yang per tahapan diatur, nanti kan ada PKPU lagi yang mengatur secara rigid mekanisme dan teknisnya. Lah itu di lampiran PKPU itu baru diatur jadwalnya. Sepertinya model KPU RI yang sekarang seperti itu. Jadi mungkin supaya tidak terjadi banyak perubahan ya, perubahan PKPU atau revisi seperti itu. Wow, lengkap banget Mas. Tapi kalau ngomongin tahapan sekarang ini di titik mana nih Bu? Dari 11 tadi? Dari 11 ini sekarang ini di tahapan penyusunan, kemudian rancangan program, juga kaitannya dengan sosialisasi, juga terkait dengan penyusunan regulasi. Ya, ini disitulah nanti mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 31 ya, 29, 30, 31 Juli itu 30 itu pengumuman pendaftaran partai politik peserta pemilu. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 14 itu mulai pendaftaran partai politik peserta pemilu. Meskipun pendaftaran itu modelnya berbeda dengan pemilu 2019 kemarin. Kalau pendaftaran yang sekarang itu dipusatkan langsung KPU RI. Tetapi kita diminta untuk standby. Artinya membuka helpdesk untuk melayani partai politik tingkat kabupaten kota. Kalau dulu meskipun pendaftaran di RI, tetapi syarat dukungan dokumennya khususnya yang lampiran fotokopi KTP elektronik dan KTA itu hard copy-nya itu diserahkan ke KPU Kabupaten Kota. Kalau sekarang sudah ada sipol, di-upload, kemudian semua langsung di KPU RI. Lebih simpel dan digital friendly ya Bu? Ya, artinya memang tujuannya mengurangi penggunaan kertas, katanya paperless gitu. Ramah lingkungan ya Bu. Betul. Ya. Oke, ke Pak Budi nih. Siap. Pak, boleh diceritakan mungkin Tribuners di luar sana, karena kebetulan subscriber kami, penonton kami kebanyakan anak muda yang mana itu akan jadi pemilih pemula ya Pak. Boleh disampaikan mungkin Bawaslu itu tugas fungsinya apa? Iya. Biar mungkin Bawaslu KPU itu apa sih, kadang kan ada yang bingung. Nah, monggo dijelaskan buat Tribuners. Ya, prinsipnya Bawaslu KPU itu menjadi satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara pemilu, sehingga kolaborasi, koordinasi itu menjadi syarat mutlak kami dalam melakukan kerja-kerja pengawalan pemilu maupun pemilihan di 2024. Nah, kepada para Tribuners kami sampaikan bahwa Bawaslu itu memang diamanai oleh undang-undang secara legal formal untuk mengawasi semua tahapan pemilu maupun pemilihan ya, pilkada. Nah, pada tingkatan pengawasan tentu tugas kami adalah memastikan bahwa
penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU berjalan menunaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sekaligus kami juga di undang-undang itu diminta untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, mainstream di Bawaslu itu adalah pencegahan dulu. Ya, pencegahan misalnya mengawasi netralitas pihak yang dilarang dalam kampanye, misalnya ASN, TNI, Polri, dan kemudian pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang muncul. Misalnya sekarang ini proses di KPU itu secara berkelanjutan memutakhirkan data pemilih. Ya, kita memastikan bahwa pemilih tidak memenuhi syarat, misalnya jangan masuk di daftar pemilih. Begitu juga pemilih yang memenuhi syarat dipastikan masuk. Jadi ada yang dipastikan tidak masuk, ada yang dipastikan masuk. Yang tidak memenuhi syarat itu misalnya sudah meninggal dunia, pindah domisili, kemudian meninggal dunia, ya. Polri. Ya, kemudian mereka masuk TNI Polri itu kalau sudah tidak memenuhi syarat jangan sampai masuk ke daftar pemilih. Nah, yang dipastikan masuk itu misalnya TNI Polri yang sudah pensiun. Nah, dia kan punya hak pilih, ya. Dia menjadi pemilih pemula. Sehingga pemilih pemula itu bisa diartikan mereka yang milenial maupun yang kemudian yang TNI Polri yang sudah pensiun. Dia pemilih pemula sebenarnya. Nah, enggak pemula, tapi dia baru punya hak mencoblos ketika purna tugas, ya. Nah, saya kira beberapa tugas-tugas itu akan menjadi men-challenge Bawaslu untuk kemudian memastikan bahwa proses pemilu itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, yang paling penting diketahui oleh para tribuners bahwa pemilu itu tidak hanya menjadi tanggung jawab moral KPU dan Bawaslu, tapi juga menjadi tanggung jawab semua stakeholder yang ada, baik itu pemilih milenial, kemudian para stakeholder, pemerintah kota, pemerintah daerah, kemudian juga media juga kemudian punya peran penting di situ. Kemudian juga dipastikan pemilih itu menjadi pemilih yang cerdas, ya. Pemilih yang cerdas yang tidak kemudian tergoda dengan transaksional pragmatis. Jadi kalau kemarin beberapa hajatan pilkada atau pemilu kemarin itu kan masih kita jumpai sebenarnya praktek-praktek money politik, dan itu menurut kami itu bagian dari yang harus kita perangi bersama, karena money politik itu menjadi menjadi potensi terjadinya korupsi ketika dia menjabat. Itu potensi untuk kemudian karena ketika diawali dia dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara transaksional, ketika jadi ada potensi untuk kemudian dia itu. Nah, saya kira itu penting untuk kemudian kita sadari bersama bahwa pemilu itu menjadi tanggung jawab moral bersama semua stakeholder. Nah, pemilu itu bisa berjalan demokratis begini, Tribuners. Syaratnya ada 5. Yang pertama, regulasi itu harus tegas, ya, dasar hukumnya harus jelas. Yang kedua adalah tadi yang saya sebutkan, pemilih harus cerdas dan rasional. Yang ketiga adalah penyelenggara yang profesional, ya. Jadi kami sebagai penyelenggara itu sudah dibatasi dengan etika perilaku untuk kemudian menjalankan etik itu secara sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh memihak, tidak boleh melakukan perbuatan atau keputusan yang menguntungkan salah satu calon peserta. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu peserta pemilu itu harus taat aturan. Karena peserta pemilu itu kan biasanya mereka sebenarnya tahu, ya, ketentuan apa yang dilarang, apa yang boleh. Tapi seringkali kemudian memang kemudian disiasati untuk kemudian bagaimana bolong-bolong regulasi itu dimanfaatkan. Nah, saya kira ini butuh kesadaran kita semua, baik peserta pemilu, baik pemilih, baik penyelenggara, baik regulasinya itu harus kemudian benar-benar dalam satu koridor yang baik. Ya, saya kira itu, Mbak Isti. Ya. Wow, lengkap ya. Jadi fungsi dan tugasnya tuh banyak ya, Pak? Banyak. Banyak dan Dan kami lebih mementingkan yang namanya pencegahan, ya. Mainstream lembaga kami, paradigma lembaga kami itu sebelum menindak sebaiknya mencegah, ya, mencegah. Nah, ketika mencegah itu kemudian yang kita lakukan adalah
sosialisasi secara masif terus-menerus terhadap komunitas masyarakat, terhadap pemilih pemula, terhadap stakeholder, terhadap pihak-pihak peserta dan lain sebagainya. Itulah Ya. kegiatan hadir di sini ya Pak. Siap. Nah, media Demokrasi. itu garda depan juga dalam demokrasi loh ya. Pilar, salah Dalam satu trias pilar politika itu demokrasi. setelah yang legislatif, eksekutif, yudikatif, media jadi pilar demokrasi keempat loh. Iya. Lengkap ya. Jadi fungsinya hampir kayak sapam ya Pak. Sapam dalam tanda kutip ya Pak. Sapamnya KPU dan semuanya ya Pak. Ya. Agar peserta pemilu yang masih berlaku nggak sih jurdil apa dulu? Ya, Harus. itu Iya, prinsip. karena itu Ya. diamankan di Undang-Undang Dasar 45. Kan sama ya Pak. Iya. Yang jurdil, adil, rasional tentu ya Pak. Dan juga Iya. demokratis. Iya. Oke, kembali ke Bu Nurul itu Iya. ada berapa peserta pemilu sih? Peserta pemilu yang tahun lalu, tahun ini ikut lagi itu kira-kira ada berapa peserta untuk kota Surakarta? Jadi kalau kaitannya dengan peserta pemilu 2019 itu kan kalau di tingkat nasional itu kan apa istilahnya ada yang lolos PT ya Parliamentary threshold, ya. ambang batas parlemen yang artinya yang mempunyai kursi di DPR RI itu ada 9 partai politik. Kemudian tetapi di konteks kota Surakarta tidak semua 9 partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI itu memperoleh kursi di Surakarta. DPRD Kota Surakarta. Misalnya PKB di sini nggak punya kursi, kemudian Demokrat juga nggak punya kursi. Kemudian apa? Yang ada kan di sini PDI Perjuangan, Golkar, PKS, kemudian Gerindra, PAN, kemudian PSI. Ya, Nasdem nggak ada. Jadi di sini hanya ada 6 partai politik. Yang 5 itu lolos PT, yang 1 tidak lolos PT tetapi mempunyai kursi di DPRD Kota Surakarta. Nah, ini. Jadi hanya 6 saja ya Bu ya untuk yang ada kursi di Surakarta. Iya, Ya, tetapi ya. dulu pada waktu verifikasi itu dari 14 partai politik itu yang tidak ada di Kota Surakarta ada Garuda sama PKPI. Itu nggak ada iya nggak ikut ya, dia sebagai peserta pemilu tetapi di Kota Surakarta sampai sekarang tidak ada pengurusnya DPC atau sebutan lainnya begitu. Kalau pemilihnya sendiri Bu, kira-kira ada berapa jiwa sih Bu yang nantinya akan berpartisipasi di pemilu tahun ini? Kalau pemilu 2019 itu ada 421.999, 421.999. Ya, gitu. Tapi kalau di pilkada itu 421.238. Gitu. Turun memang. Turun karena kan ini kan hanya warga Kota Surakarta, kemudian ada yang pindah domisili. Tadi ketika disampaikan Pak Budi ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ada yang pindah masuk maupun pindah datang, pindah masuk, pindah datang atau ada yang pindah keluar, tetapi kemungkinan yang pindah datang itu lebih sedikit dibandingkan yang pindah keluar. Gitu. Berarti tahun ini akan Ini penurunan ya? enggak, belum tentu. Jadi ini karena data yang akan nanti kita mutakhirkan hasil konsolidasi dari DP4 daftar penduduk potensial pemilih dari Mendagri diberikan KPU RI nanti kemudian diturunkan sampai KPU Kabupaten Kota dengan disandingkan dengan data pemilu atau pemilihan terakhir, yaitu data Pilwalkot kemarin itu yang akan kita lakukan untuk kita mutakhirkan gitu, dan itu nanti dicoklit bahasanya pencocokan dan penelitian supaya benar-benar tadi memastikan bahwa yang berhak menjadi pemilih dipastikan sudah terdaftar dalam DPT, kemudian yang tidak berhak yang istilahnya TMS tidak memenuhi syarat itu juga jangan sampai masuk ke daftar DPT pemilih. gitu. Itu nanti mulainya Oktober. Setiap bulan kami sudah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tadi. Setiap Gitu. bulan sudah ada di Ya nanti penetapannya adalah 8 bulan sebelum hari pemungutan suara itu sudah ditetapkan DPT. Oh, hanya Gitu. 8 bulan saja
8 bulan sebelum. Nah itu dinamikanya luar biasa gitu. Karena apa? Meninggal. Iya, jadi ini yang biasanya apa pemilih ini belum begitu paham kenapa. Jadi ketika ketika menuju hari H itu mereka istilahnya cuek. Tetapi begitu hari H atau menjelang tuh, loh kok saya belum terdaftar sebagai DPT, ya baru bingung gitu lah. Itulah, gitu. Oke. Nah, kalau dari Bawaslu Bapak, Iya. kan berarti tugasnya tadi kalau saya lihat cukup berat nih, Pak. Mhm. Nah, kira-kira sistem perekrutan dari Bawaslu sendiri itu seperti apa, Pak? Terus apakah sudah mulai perekrutan di tingkat desa atau kecamatan gitu, Pak? Ya, kalau rekrutmen untuk penyelenggara badan ad hoc Mbak, itu belum kita ya. Ya, kalau di kita kan nggak ada desa ini Mbak, yang kalau di Kota Surakarta kan kelurahan ya. Ya, jadi panitia pengawas tingkat kecamatan ya sama dengan di tingkat kelurahan. Sampai sekarang kita belum melakukan rekrutmen. Ya, belum. Kita menunggu tentunya arahan dari Bawaslu provinsi dan pusat tentunya. Nah, dalam konteks rekrutmen saya kira norma yang dipakai sesuai dengan perundang-undangan, Mbak. Iya. Jadi harus memiliki pengalaman, kemudian skill kepemiluan, kemudian juga memenuhi batas umur minimal, itu saya kira sudah ada di perundang-undangan terkait dengan badan penyelenggara ad hoc ini. Nah, harapan kami memang di badan penyelenggara ad hoc besok itu belajar dari refleksi pemilu 2019 kemarin. Misalnya banyaknya anggota KPPS ya yang kemudian meninggal dunia, meskipun setelah mulai riset itu kebanyakan memang meninggal karena Komorbid ya, komorbid. Saya kira memang ada yang sudah ada komorbid penyakit, kemudian juga usia dan beban kerja yang overload ya. Nah, kita memang meminta mengharapkan ada ketentuan baru terkait dengan usia, misalnya pembatasan usia maksimal itu penting terhadap badan penyelenggara ad hoc, terutama KPPS ya. Misalnya tidak boleh melebihi usia 50 itu misalnya kayak gitu. Nah, saya kira penting untuk kemudian kita menghindari terjadinya korban seperti di tahun 2019. Selain juga pada sisi misalnya untuk hal-hal yang sifatnya administratif seperti form-form itu kan ketika proses pemungutan dan penghitungan suara itu kerja KPPS memang luar biasa. 3 hari sebelumnya dia sudah harus menyebarkan undangan C6 kepada pemilih, kemudian H-1 menyiapkan TPS, pas hari hanya dia harus menyiapkan dokumen-dokumennya, berkasnya, mengisi banyak formulir. Pasca nanti penghitungan suara masih kemudian harus menyerahkan C1 kepada saksi semua peserta pemilu, kepada pengawas TPS. Nah, kerja-kerja ini kemudian saya kira dibutuhkan stamina, dibutuhkan ketahanan fisik yang luar biasa ya. Mungkin akan lebih ini ya Pak, secara persiapan pun dan lain sebagainya. Ya. Atau mungkin Usia juga kemudian mungkin pemangkasan administrasi pengisian form-formnya itu kemudian bisa lebih diringkas ya, sehingga kerja-kerja KPPS tidak terlalu overload ya. karena lebih banyak mengisi manual tuh kayaknya. Betul. Belum lagi pada posisi kelelahan ya. Pada posisi kelelahan kadang-kadang dia menuliskan angka 8 tapi angka 3, sehingga dokumen C1-nya antara yang satu dengan yang lain berbeda, itu kan jadi persoalan nanti ya. Mungkin akan ada terobosan dari Pak. Mudah-mudahan dari KPU ada. Ya. Mudah-mudahan ada. Baik berupa teknis maupun Pun yang lain dalam betul. misalnya vitamin dan lain sebagainya. Penting itu ya, penting ya. Kalau tadi dari perekrutan calon pengawas ya Pak. Iya, ya di tingkat. Belum. Barangkali kan teman-teman Tribuners pengen daftar gitu Pak. Oh, silakan, dipersilakan. Baru bisa daftar di bulan-bulan apa tuh Pak kira-kira tuh Pak? Jadi Mungkin kalau melihat
tahapan. Kalau di tahapan kan belum tidak dicantumkan, Betul. tetapi di ketentuan undang-undang itu, Undang-Undang 7 itu bahwa pembentukan PPK, panitia pemilihan kecamatan itu, PPK tingkat kecamatan itu paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan. Artinya paling lambat, tetapi dimungkinkan tetap jauh karena tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih itu kan juga membutuhkan kehadiran teman-teman tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Jadi kalau direncanakan di draft tahapan sebelumnya itu memang mulai akhir tahun ini itu sudah ada mulai sosialisasi, mulai pembentukannya, tetapi nanti Januari itu sudah diharapkan sudah terbentuk PPK, kemudian akhir Januari sudah terbentuk PPS. Nah tentu pengawas kan sebelum itu tentunya. Betul. Gitu. 1 bulan sebelumnya biasa. Ya. KPU maupun Bawaslu. Iya, tidak hanya menyibukkan diri, tapi mengawal proses demokrasi ya. Iya, karena yang kita generasi sekarang kan lebih cerdas, lebih melek digital, melek politik, sehingga bisa berpartisipasi untuk itu. Dan kaitan dengan itu kemarin di pemilihan wali kota itu kita sudah ada terobosan, artinya dengan situasi pandemi, meskipun belum ada di ketentuan PKPU, tetapi pembatasan usia tadi sampaikan Mbak Budi itu sudah dilakukan pembatasan. Jadi di peraturan ini kan untuk KPU, jajaran KPU dari tingkat ad hoc tingkat bawah itu lebih mudah, minimal 17 tahun, tetapi tidak ada pembatasan usia maksimal. Tetapi ada surat keputusan, surat edaran KPU karena kondisi pandemi maka maksimal untuk penyelenggara KPPS waktu itu 50. Itu pun juga kita kelimpungan, agak repot juga gitu karena biasanya kan yang sudah berpengalaman, yang sudah agak tepuh. Tapi satu sisi ada tuntutan harus tadi melek digital, artinya sudah dicoba kemarin itu yang namanya Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, di mana handphone, smartphone itu menjadi salah satu istilahnya tadi artinya sebagai alat bantu, tetapi itu menjadi itu nanti bisa menjadi terobosan ke depan gitu. Jadi sudah waktu di pemilihan wali kota sudah mulai. Itu sebenarnya satu bisa mengurangi kerja-kerja kami baik KPU maupun sampai tingkat bawah. Tetapi tadi apakah seluruh wilayah di Indonesia, kalau di kota Surakarta sih relatif ya jaringannya internet tidak ada yang blank spot. Nah, tetapi kalau di seluruh Indonesia kan belum tentu. Tadi banyak terobosan yang dilakukan oleh KPU ya Bu ya, untuk sebenarnya memudahkan kinerja para bapak ibu dan serta anak buahnya di bawahnya. Itu lebih meringankan ya Bu. Iya. Nah ngomongin untuk presentasi partisipasi Bu, kira-kira tahun ini dibanding tahun lalu tuh ada kenaikan? Ya. Harapannya begitu. Jadi target tingkat partisipasi pemilih itu kalau KPU kan sesuai dengan range-nya itu minimal 77,5%. Tapi kalau itu pemilu itu terpenuhi. Tapi kemarin pilkada karena pandemi ya itu masih di kisaran, meskipun masih di kisaran 70%, 70,52%. Tapi kalau kita melihat trennya dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan pilkada ke pilkada, trennya itu untuk tingkat partisipasi memang kalau presiden itu paling tinggi 80, kalau di kita sampai 81%. Tetapi kemarin DPRD itu yang tinggi itu antara presiden sama DPRD kota. Nah, DPRD kota kemarin 85% ya. Artinya karena konsilnya kan dekat. Nah, mereka yang dicoblos itu dikenal. Ya mereka kenal, kan harus ya. Kemudian tapi kalau yang DPRD provinsi, DPR RI itu lebih rendah tingkat partisipasinya. Dan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, itu tingkat partisipasi jika dibandingkan laki-laki sama perempuan, baik di kota Surakarta maupun secara nasional, itu tingkat partisipasi perempuan itu lebih tinggi. Lebih aktif ya? Iya, tetapi tingkat keterpilihannya rendah. Kan yang jadi DPRD itu lebih rendah daripada laki-laki. Itu gitu. Partisipasinya lebih tinggi
Partisipasinya lebih tinggi. Jadi memang ini yang harus, meskipun sudah tinggi harus ditingkatkan dalam arti kualitasnya. Kenapa tingkat partisipasinya tinggi, kok perempuan keterpilihannya rendah? Iya. Nah, ya itu yang. Sebenarnya antusiasme untuk peserta sendiri sudah cukup banyak ya Bu ya, untuk dari sisi perempuan tadi ya. Yang ini, yang kalau pemilih memang iya, perempuan lebih tinggi tingkat partisipasinya. Ya. Tapi yang dipilih itu laki-laki ya. Yang dipilih ya, itu makanya laki-laki. meskipun sudah ada kampanye ya, perempuan pilih perempuan dari dulu, tapi ternyata tingkat keterpilihannya masih, nah ini PR-nya semua, baik Jadi untuk tingkat partisipasi pemilih di tahun ini diharapkan ya Bu akan ada kenaikan, terutama dari para perempuan ya Bu. ya, sama tingkat keterpilihannya, partisipasi meningkat. Pilihannya harus, ayo teman-teman perempuan ya Bu Iya. ya, jadi Iya. perempuan harus memilih Perempuan. perempuan ya. Jadi kita bisa tunjukkan women empowerment ya Bu. ya. Iya. Bahwa perempuan itu juga bisa jadi pemimpin ya Bu ya, bisa duduk dan mewakili rakyat. Gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya ke Pak Budi nih. Siap. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya ini bagaimana kira-kira kinerja pengawas di level kelurahan Pak? Atau mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya, next sudah punya plan untuk yang tahun ini akan begini-begini. Nah, kira-kira apa yang bisa di-share Bu Gubernur? Jadi kita tuh punya pengalaman unik terkait badan penyelenggara ad hoc, Mbak. Terutama di tingkat kelurahan ya. Panwas di tingkat kelurahan itu namanya PPL ya. Itu di tahun 2013 kalau tidak salah, itu jumlah pengawas di tingkat kelurahan itu berdasarkan jumlah TPS. Jadi satu pengawas di tingkat kelurahan itu mengampu sampai berapa TPS. Kemudian 20 sampai 30 TPS berapa orang? Sampai kemudian 5 orang. Jadi satu kelurahan itu bisa diampu pengawas di tingkat kelurahan itu sampai 5 orang satu kelurahan dulu. Nah, bergeser dari waktu ke waktu sampai sekarang kemudian masih satu. Jadi satu kelurahan itu satu pengawas TPS, satu pengawas kelurahan. Dan dia harus mengampu ratusan TPS. Ya. Yang paling besar mana Jeng? TPS kita tuh kelurahan Kalau sekarang Jebres ya. Mojosongo ya. Berapa itu? 100 hampir 176 TPS ya. 176 TPS 176 satu TPS. kelurahan, Mbak. Nah. Hampir sama dengan yang Serengan. Kecamatan tapi. Betul. Yang kecamatan Serengan tuh hanya ada 7 Betul. kelurahan saja. Betul. Nah, Dan jadi itu. waktu hari H nanti, waktu pemungutan penghitungan suara itu kan mereka juga harus mengawal pergerakan Kota. hasil penghitungan suara kotaknya itu ke PPS ya, ke kelurahan kemudian ke kecamatan. Nah, ini saya kira juga tantangan yang luar biasa bagi pengawas di tingkat kelurahan. Nah, harapan kami ke depan memang ada semacam ya revisi ketentuan atau yang lebih kemudian memberikan ruang gerak pengawas di tingkat kelurahan tidak terlalu terbebani dengan banyaknya dia mengawal skop TPS di masing-masing kelurahan itu ya. Sampai terjadi apakah penduduknya Ya, jumlah iya. penduduk, jumlah penduduk. Solo itu paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya Jawa Tengah. Satu kelurahan tuh 1 kilometer tuh hampir 12 sampai 14 ribu jiwa. Paling tinggi Jawa Tengah kalau nggak salah. Kita cuma 5 kecamatan, Mbak. Iya. Tapi kemudian Iya. Tapi meskipun 5 kecamatan, tetapi setiap kali rekapitulasi, kota Surakarta itu hampir terakhir kalau Terakhir di kita Jawa Tengah. setor ke Betul. provinsi. kalau Jadi siang tadi, hari Solo itu bisa jutaan loh, Mbak, yang hadir ke sini. 2 juta iya, ya? 2 karena juta. madu ekonominya Solo Raya kan tetap di Solo ya. Ya, itu sampai jutaan, ya, sampai jutaan. Nah, ini memang tingkat kepadatan penduduknya luar biasa. Itu Iya. memang sebenarnya bebannya hampir sama dengan Dengan teman-teman di PPS, tingkat ya. kelurahan, Iya. PPS ya, panitia Iya. pemungutan suara tingkat di kelurahan itu. Iya. apa sampai rekornya terakhir tadi Bu? Ya karena begini, jadi satu di sini ini ada keunikan kaitannya dengan data daerah pemilihan ya. Daerah pemilihan ada satu kecamatan itu menjadi 2 dapil, khususnya di sini ya. Banjarsari itu ada Banjarsari A, Banjarsari B atau Banjarsari Iya. di 1, Banjarsari 2. Artinya waktu itu sebelum pemilu
kemarin memang belum ada pemekaran yang Kadipiro. Kelurahan Kadipiro itu dulu paling tinggi, paling banyak TPS-nya dibandingkan kecamatan Serengan. Itu bisa 200-an dibandingkan itu. Jadi tugas PPS di Kadipiro itu lebih kompleks, lebih banyak bebannya dibandingkan PPK kecamatan yang lain Serengan. Ya. Tapi satu sisi ada dapil yang 2 kecamatan dijadikan 1, Pasar Kliwon dan Serengan. Ya, itu karena persoalan jumlah penduduk gitu kan. Nah, kondisi ini menimbulkan beban kerja dari penyelenggara pemilu, baik itu jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu menjadi ini ada agak timpang ya, bebannya akan menjadi berlebih gitu. Nah, ini konsekuensinya juga ke anggaran, karena anggaran itu kan basisnya bukan jumlah pemilih, tetapi basisnya adalah kelurahan, kemudian basisnya juga misalnya TPS gitu. Itu. Ngomong-ngomong soal dapil, adakah juga perubahan dapil di pemilu kali ini dengan pemilu sebelumnya? Sepertinya tidak, tetapi perubahannya itu lebih ke karena ada pemekaran kelurahan di Kadipiro tadi menjadi 3, Kadipiro, Banjarsari dan Joglo. Kemarin hanya Kadipiro, meskipun ini masih banyak juga ya. Itu jadi dapilnya kemungkinan nanti bisa ini dari Nusukan dan Kadipiro, jadi pemekarannya ini. Jadi secara dapil, karena prinsip pembentukan dapil ini kan ada beberapa yang harus dipenuhi. 1, persoalan kohesivitas, persoalan proporsionalitas, karena tidak boleh istilahnya terjadi gap yang tinggi antara dapil 1 dengan dapil yang lain. Ini kan menjadi ketidakadilan memperoleh 1 kursi dapil 1 dengan dapil yang lain kan harus setara, artinya tidak ada ya proporsional itu yang kemungkinan di tahun ini tidak akan begitu banyak jumlahnya berubahnya ya. Sepertinya kalau dapil kemungkinan tidak ada perubahan, tetapi kita tetap menunggu nanti data agregat kependudukan per kecamatan itu. Tapi sepertinya tidak ada kalau kita melihat ini, kecenderungan tidak ada. Karena yang dinanti-nanti itu kan yang kecamatan itu biar menjadi terpilah, artinya Pasar Kliwon sendiri, Serengan sendiri, tapi ini tetap Pasar Kliwon dan Serengan jadi 1 karena kursi setiap dapil itu kan minimal 3, maksimal 12 gitu. Jadi jangan sampai yang sini hanya 4, di sini 12. Yang 12 itu dijebret gitu. Yang ini hanya 3 itu tidak tadi jomplang, ada gap itu tadi. Ya, kembali ke Pak Budi nih Pak, berkaca dari pemilu sebelumnya, kira-kira misalnya nih ada beberapa case petugas pengawas kelelahan ataupun meninggal dunia, yang sebenarnya bukan kelelahan ya Pak ya, beberapa karena memang waktu itu musim Covid, jadi ada mungkin ada penyakit bawaan yang diderita seperti itu, terlepas dari load memang pekerjaannya yang cukup berat ya Pak ya. Tapi barangkali itu salah satu contoh kejadian ya Pak ya. Yeah. Tapi mungkin barangkali adakah saran dari masyarakat nih Pak untuk pemilu tahun ini, apa saja nanti terobosan-terobosan ataupun yang dapat akan dipakai tahun pemilu tahun 2024 ini? Ya, saya kira begini, ekspektasi atau harapan masyarakat kepada penyelenggara ini kan luar biasa. Jadi kami dituntut, dan KPU sama Bawaslu dituntut kemudian benar-benar mengawal proses pemilu sesuai dengan ketentuan. Kita salah sedikit pasti ada pedang DKPP ya, kode etik. Nah, saya kira kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat pada penyelenggara mestinya tetap kemudian kita rawat, dan saya kira ekspektasi masyarakat tidak boleh kita kecewakan ya. Jadi harapan mereka bahwa pemilu berlangsung luber jurdil, kemudian praktek-praktek yang mengarah pada kecurangan pemilu atau pilkada juga sedini mungkin bisa diminimalisir. Tentu kemudian tidak hanya peran kita, peran Bawaslu KPU, tapi juga peran masyarakat. Selain dia juga memberikan masukan, tapi juga dia mestinya juga memiliki tanggung jawab moral untuk kemudian ikut mengawal proses demokrasi menjadi proses yang bermartabat dan berintegritas.
pada tingkatan proses kemudian sesuai ketentuan, pada tingkatan hasil kemudian legitimate hasilnya. Jadi kalau ketika proses pemilu atau proses pilkada itu sudah dicederai dengan banyak pelanggaran atau kekurangan, tentu hasilnya juga kemudian tidak legitimate. Akan terjadi misalnya sengketa hasil pemilu. Dan kita nggak berharap terjadi seperti itu. Tapi tentunya masyarakat juga sering ada kasih masukan atau saran gitu ya Pak, ke baik Bawaslu ataupun ke KPU terkait mungkin demi kelancaran ke pemilu yang sebelumnya mungkin ada kekurangan akan diperbaiki di tahun ini. Iya, memang ada beberapa norma ketentuan di Undang-Undang 7 2017 terkait misalnya larangan kampanye ya. Di pasal 280 kalau tidak salah, itu terkait dengan larangan kampanye itu jelas tersitu dilarang ya. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang misalnya mengadu domba atau kemudian menghina salah satu peserta atau sara segala macam. Ada ketentuannya. Tapi kemudian ketika yang melakukan itu bukan peserta kampanye, bukan tim kampanye, bukan pelaksana kampanye, tidak bisa kita jerat. Iya, karena subjek hukumnya nggak tertera dalam ketentuan itu. Iya, kecuali kemudian unsurnya setiap orang. Nah, setiap orang. Seperti kasus di Jawa Tengah kemarin terkait dengan misalnya politisasi sara ya. Itu meskipun sekarang di zaman digital, tapi proses-proses politisasi sara itu masih dengan cara-cara konvensional. Misalnya dengan coret-coret di alat peraga, kemudian grafiti, kemudian di medsos, di segala macam. Susah untuk kemudian kita menjerat karena memang unsurnya bukan setiap orang, tapi peserta, pelaksana, sama tim kampanye. Nah, itu memang saya kira memang beberapa bolong-bolong di regulasi kita. Ya. Tentunya apapun yang disampaikan oleh masyarakat akan didengar ya. Tentunya demi kebaikan betul. dan kelancaran betul. pemilu. Iya. Oke, Bu, tadi saya lewat Solo, kotanya itu kan memang padat sekali, banyak gedung baru, perekonomian sebenarnya juga sudah membaik dan sebagainya. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap jumlah pemilih di Kota Solo itu untuk barangkali terjadi kenaikan atau apa? Kalau sepertinya ya artinya kalau jumlahnya itu seperti jumlah penduduknya itu ya hanya kisaran seperti itu, artinya tidak terjadi perubahan secara signifikan. Tetapi yang terjadi adalah perubahan elemen data pemilih. Jadi dinamika penduduk dari kelurahan ke kelurahan atau antar kecamatan di Solo ini relatif dinamis. Karena itu juga menentukan kaitannya dengan syarat sebagai pemilih. Karena syarat sebagai pemilih itu kan mempunyai KTP elektronik. Lah KTP elektronik ini kan digunakan di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk. Lah ini kan yang menjadi biasanya masyarakat akan gampang ya. Ini belum, ya sudah, wong saya kesananya sebentar saja. Lah ini potensi sebenarnya kalau penyelenggara kurang cermat, kurang teliti terkait dengan tadi pemutakhiran data pemilih, kemudian besok itu harus melakukan pencocokan dan penelitian gitu data pemilih. Kalau ada nggak sih Bu kendala-kendala yang dihadapi di pemilu sebelumnya, lalu akan diperbaiki di pemilu tahun 2024 nanti? Nah ini sebenarnya lebih ke pemilih ya. Jadi kita tadi Pak Budi menyatakan bahwa pemilih harus cerdas. Selain cerdas, itu pemilih juga harus sadar bahwa untuk menjadi pemilih, selain dia mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya, ada tanggung jawab, ada kewajiban tadi bahwa memastikan yang bersangkutan itu terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU 8 bulan, paling lambat 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Yang terjadi masyarakat itu pada saat kita melakukan uji publik terhadap data pemilih ya, DPS misalnya atau DPS-HP, itu biasanya masih ayam-ayam saja. Padahal sekarang ini sudah ada juga tadi terobosan kaitannya dengan smartphone, itu sudah bisa sebenarnya untuk ngecek di Lindungi Hakmu itu apakah sudah terdaftar, cek NIK ya, cek NIK nama seperti itu. Yang terjadi kalau di kita itu biasanya
di setiap pemilihan yaitu menjelang belum, tapi pada ini Hamin 14, Hamin 7 atau pada hari pemungutan suara mereka protes ke KPU, kok saya belum terdaftar. Ya sudah, kalau belum terdaftar berarti menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan KTP. Nah, itu kalau yang memang belum terdaftar. Tetapi yang menjadi problem adalah itu teman-teman mahasiswa yang ada di sekitar UNS. Itu kan UNS itu kan jumlahnya ribuan ya mahasiswanya, kemudian tidak menggunakan meskipun diatur pindah memilih gitu. Nah, dia sudah terlambat, artinya sepanjang Solo Raya kita tidak berikan A5 ya, istilahnya form A5A, formulir untuk pindah memilih untuk digunakan di TPS tujuan. Sepanjang terjangkau 1-2 jam itu lebih baik pulang. Karena hari pemungutan suara itu kan hari yang diliburkan. Nah, hari libur atau hari yang diliburkan, ya kan di ketentuan undang-undangnya seperti itu. Yang terjadi ada yang diberikan, tetapi kalau hanya di TPS sekitar UNS itu tidak mencukupi surat suaranya, sehingga harus disebar ke seluruh kota Surakarta. Akhirnya diberikan, tetapi pada hari pemungutan suara yang bersangkutan tidak menggunakan haknya. Nah, ini yang kayaknya menuntut, tetapi pada hariannya gitu nggak digunakan. Itu pemilih. Fungsi kita yang sebenarnya kendala itu datang dari pemilih itu sendiri. Iya. Kalau kendala lain ada nggak, misalnya nih tadi kan rencananya ke depannya kemungkinan akan paperless atau digital ya. Itu kan berarti kita harus membutuhkan sinyal internet. Nah, apakah untuk kota Surakarta ini sudah mencakup nih untuk semua area tidak terdapat blank spot? Kalau di kota Surakarta tidak ada blank spot kemarin. Yang menjadi persoalan adalah dipastikan, meskipun kita sudah memberikan masukan ke KPU RI, dipastikan servernya waktu hari pemungutan suara sampai dengan proses rekap di tingkat kota itu tidak down gitu. Itu yang dipastikan, karena memang dengan tadi smartphone yang harus dengan dipoto saja, kemudian itu selain itu bisa mempercepat juga akuntabilitas penyelenggara bisa dilihat oleh publik. Oh, ternyata gitu. Dan itu sebagai alat kontrol apakah pada saat rekap berjenjang itu sesuai dengan C1 yang sudah difoto tadi. Areanya mungkin nggak blank spot ya, tapi kuotanya blank. Nah, tapi enggak. Tapi itu sudah teranggarkan. Kalau itu sudah teranggarkan. Ya, teranggarkan itu. Pemilihnya maksudnya Bu. Jangan-jangan pas tanggal pemilihan ada. pas kuotanya habis lupa. Betul. Oke. Nah, itu dari sisi internet, jaringan internet ya Bu ya. Nah, kalau dari sisi logistik barangkali ada kendala nggak sih? Ya, dari sisi logistik itu inilah yang logistik itu penentu ya. Karena ketentuan undang-undang masih harus menggunakan surat suara itu dicoblos atau ini yang kadangkala kalau itu prosesnya konsolidasi tender konsolidasi itu memang datangnya itu jam berapa, kemudian rencananya jam berapa, pada prakteknya jam berapa, kemudian kebutuhan kita harus order lipat. Ini yang biasanya memang persoalan logistik ini yang menjadi kendala. Karena kami sudah membuat perencanaan sedetail mungkin, tenaga yang dibutuhkan, kemudian waktunya, kemudian karena kami artinya relatif terjangkau ya jaraknya. Kalau kota Surakarta itu yang menjadi masalah adalah tempatnya ya di gudang ini yang biasanya karena kami memfungsikan gudang itu sekaligus mudah atau bisa digunakan sebagai proses rekap di tingkat kecamatan. Itu yang biasanya tapi ini sudah kami antisipasi kaitannya dengan logistik. Karena kalau kita lihat di tahapan ini besok itu proses pengadaan logistik sampai distribusi ke tingkat paling bawah itu TPS itu hanya 76 hari. Artinya memang dibutuhkan instruksi presiden atau regulasi yang mempercepat kondisi tersebut, karena kaitannya dengan logistik pengadaan ini kan ada ketentuan yang rigid ya, yang kalau 76 hari
kalau sesuai dengan pengadaan di pemerintahan itu kan sangat rigid, tetapi karena ini pemilu ini sangat khusus dan spesial, maka memang harus ditunjang instruksi presiden ataupun peraturan pemerintah yang intinya ya, dan itu sudah kemarin pada saat RDP paling awal itu, pada saat tahapan mau dimulai, ini sudah menjadi tuntutan KPU kepada pemerintah. Jadi untuk kendala-kendala yang dihadapi dari pemilu tahun sebelumnya itu sudah diantisipasi ya Bu sejauh ini ya, dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin. Oke, kembali ke Pak Budi nih, nggak ngantuk kan Pak? Ya. Belum. Dari masyarakat Solo ini kan adem ayem ya Pak, kotanya aja itu yang kadang-kadang agak gerak sedikit ya Pak. Cuman kira-kira perkiraan apa saja Pak potensi kerawanan pemilu di kota Surakarta ini Pak? Ya, kalau kita bicara potensi kerawanan, itu bisa muncul di setiap tahapan pemilu ya, baik pada saat pemutakhiran data pemilih, pada saat pencalonan, pendaftaran peserta pemilu sampai penetapannya, pencalonan anggota DPRD gitu, sampai kemudian pada tahapan kampanye, masa tenang, semua punya potensi kerawanan. Tapi yang perlu kami garis bawahi bahwa potensi kerawanan yang kita ingin minimalisir itu terkait dengan isu-isu kampanye yang kemudian menggunakan isu SARA. Ya, kalau negatif campaign boleh, tapi kalau yang black campaign ya nggak boleh. Ya, karena kalau negatif campaign itu kan berdasarkan fakta ya. Tapi kalau black campaign kan biasanya di luar apa yang terjadi ya, lebih banyak ini ya. Nah, ini penting untuk kemudian menjadi PR kita bersama, bagaimana kemudian pemilu tidak menjadi ajang saling menjatuhkan, kemudian dibarengi dengan ekspresi kebencian, karena begini, menurut kami itu pilihan berbeda itu adalah itu niscaya gitu loh, keniscayaan itu loh. Jadi kalau pilihan berbeda ya kita hormati ya. Bagaimana kemudian kita menjadi pemilih yang kemudian tidak hanya tergiur oleh iming-iming atau kemudian oleh janji-janji, tapi lebih pada memang kita mempelajari secara detail visi misi program kegiatan, rekam jejak itu penting. Nah, rekam jejak ini penting ditampilkan oleh, kalau kami Bawaslu KPU kan tidak mungkin memunculkan rekam jejak ya. Yang paling mungkin kan masyarakat, media itu kan punya peran di situ. Nah, saya kira potensi kerawanan seperti itu nanti mudah-mudahan bisa kita minimalisir, termasuk politik identitas ya, Jadi politik uang, politisasi SARA, politisasi birokrasi itu juga kemudian menjadi potensi kerawanan nanti. Apalagi kalau kemudian biasanya kalau politisasi birokrasi muncul ketika petahana kembali tampil di pilkada biasanya ya. Jadi kita berharap yang namanya isu-isu yang kemudian mencederai proses demokrasi itu bisa kemudian lambat laun tergerus, dan kemudian kita menampilkan kontestasi yang kemudian mencerdaskan rakyat ya. Berarti cukup banyak PR-nya ya Pak ya, untuk kemungkinan terjadi beberapa isu politik ya Pak ya. Dan isu SARA maupun kebencian masih ada ya, akan digoreng terus setiap pemilu sebenarnya ya Pak ya. Dan tapi tentu Bawaslu sudah mengantisipasi hal itu ya Pak ya. Nah, lalu dengan selain itu kan tadi gangguan politik, black campaign, politisasi birokrasi dan lain sebagainya, bagaimana dengan netralitas ASN atau PNS di kota Surakarta ini Pak? Apakah masih menjadi hal yang dikhawatirkan juga untuk pemilu? Pengalaman terakhir di pilkada 2020 kemarin itu karena semua newcomer ya,
semua newcomer sehingga ya semua paslonnya newcomer, yang satu dari perseorangan, yang satunya dari partai di hampir minimal untuk kemudian kita menemukan temuan atau kemudian laporan dari masyarakat terkait dengan netralitas ASN. Apalagi pada waktu itu masih gencar-gencarnya COVID-19, sehingga kemasan kampanyenya juga tidak kemudian ada pawai, tidak ada pawai, tidak ada rapat umum, ya. Betul, kampanye mereka lebih door to door gitu. Kemudian ada yang pakai virtual. Nah ini saya kira perlu ditiru untuk kemudian di pilkada-pilkada berikutnya. Tanpa ada COVID, tanpa tidak ada COVID, mestinya begitu. Iya, mestinya. Iya, demi menampilkan konsentrasi yang kemudian mencerdaskan rakyat. Nah, nggak terasa ya Pak, kita udah panjang lebar ngobrolnya. Diharapkan sih Tribuners di luar sana ikut aware atau melek politik, karena ini juga salah satu bentuk pendidikan politik ya, terutama buat pemilih pemula yang nantinya ikut berpartisipasi di pemilu 2024. Ya. Satu closing statement ini dari Bungun First dulu kali ya. Apa nih Bu yang mau disampaikan buat Tribuners, terutama warga Kota Surakarta dalam kesuksesan untuk menyukseskan ya Bu, yang apa yang akan disampaikan untuk Tribuners? Oke, Tribuners khususnya yang ada di Kota Surakarta, pastikan sudah tahu hari pemungutan suara pemilu 2024, yaitu Rabu 14 Februari 2024. Silahkan menggunakan hak pilihnya di TPS jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Kemudian pastikan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan cara lihat di smartphone Tribuners di Lindungi Hakmu. Cukup Ibu? Wah, singkat, padat, jelas, kayak orangnya. Das. Kalau dari Pak Budi nih, monggo Pak, ada yang mau disampaikan? Iya, terima kasih. Jadi kepada Tribuners semua, saya kira penting kita menjadi generasi milenial yang melek politik, yang kemudian tadi tidak hanya kemudian pemilu dipahami, datang ke TPS, mencoblos, cukup dengan itu. Bukan. Peran teman-teman muda saya kira Tribuners akan lebih berperan lebih jauh untuk kemudian menjadikan proses pemilu atau pilkada menjadi proses berdemokrasi, berpolitik yang sehat, dan kemudian Tribuners menjadi milenial yang cerdas, kritis dalam melakukan pilihannya. Ya. Jadi kalau kata Pak Budi, milenial Tribuners harus cerdas, kritis ya, Pak, dan tentunya harus melek politik ya Pak ya. Betul. Hari ini harus Betul. ikutan Ya. partisipasi, nggak cuma cita-cita dulu ya, galau-galau gitu ya Pak, tapi harus berguna buat negara, bangsa dan negara ya Pak ya. Salah satunya dengan mensukseskan pemilu 2024 baik dengan sebagai partisipan maupun sebagai petugas bisa karena syaratnya tadi juga cukup mudah kok, hanya dimulai dari usia 17 tahun saja. Gitu. Oke Tribuners, nggak terasa ya kita udah ngobrol panjang dan lebar tentang banyak hal soal sosialisasi tahapan pemilu di 2024 mendatang. Ikuti terus topik-topik yang akan kita bahas di Tribun Forum selanjutnya yang selalu kalian bisa saksikan di channel YouTube Tribun Jatra. Atas waktunya Bu, terima kasih. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Asti. Siap. Nggih. Semoga Tribuners di luar sana mulai kebuka pikirannya bahwa anak muda pun juga harus kritis. Iya. Tidak hanya melek digital tapi melek politik juga.